Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Yasir Maulana SMSM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan juga tak lupa kepada rekan-rekan yang telah hadir pada presentasi kali ini. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari business plan yang bernama Fresh Freeze. Next. Di sini anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Ani Yulianti, lalu yang kedua ada El Haidar Agil, yang ketiga ada Muhammad Yoga Pratama, yang keempat ada Riza Siti Nurrohmah. Next. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai Fresh Freeze. Fresh Freeze adalah jajanan yang menjual aneka ragam frozen food yang dibuat dari resep sendiri hingga memiliki rasa yang unik dibanding frozen food instan yang dijual di pasaran. Melihat perkembangan kebutuhan makanan dan aneka makanan pada setiap orang semakin meningkat, apalagi banyak diantaranya mengkonsumsi sangat tertarik jika ada makanan yang telah dikreasikan, padahal makanan yang dilihat atau dikonsumsinya sama saja. Yang membedakan adalah dari modifikasi makanan itu sendiri. Next. Oke, untuk selanjutnya kepada Riza Siti Nurrohmah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada visi dan misi Fresh Freeze. Visi perusahaan ini terdapat dua. Yang pertama, menjadi perusahaan frozen food yang memiliki kualitas terbaik dan siap dengan persaingan di pasar lokal maupun internasional maupun nasional. Yang kedua, melebarkan sayap hingga ke seluruh kota di Indonesia, bahkan menjangkau pasar internasional dalam waktu 10 tahun. Selanjutnya ada misi perusahaan. Di sini terdapat 6. Yang pertama, menciptakan frozen food yang bervariasi dan tidak monoton agar konsumen tidak bosan dan selalu tertarik dengan Fresh Freeze. Yang kedua, selalu menggunakan bahan baku berkualitas untuk menciptakan frozen food yang terbaik. Yang ketiga, memperhatikan kandungan gizi yang terkandung dalam bahan baku sehingga tercipta frozen food yang sehat dan dapat dinikmati oleh semua orang. Yang keempat, membangun perusahaan yang mandiri dan tak bergantung pada pihak-pihak tertentu. Yang kelima, mengikuti perkembangan usaha serupa yang ada di pasaran agar tidak kalah saing. Dan yang terakhir, melakukan promosi agar super foodie frozen food menjadi produk yang melekat di hati masyarakat yang luas. Selanjutnya di sini ada kelebihan Fresh Freeze, di mana elemen-elemen utama yang ditawarkan membedakan antara Fresh Freeze dengan produk frozen food pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk yang unik karena dibuat dengan resep tersendiri. Yang kedua, layanan konsumen yang prima. Yang ketiga, desain gerai yang unik sehingga pelanggan merasa nyaman. Yang keempat, lokasi gerai yang nyaman dan strategis. Dan yang terakhir, menggunakan metode pemasaran online bisa via WhatsApp, WhatsApp Business, Shopee Food, TikTok, dan yang lain sebagainya. Next. Materi selanjutnya ini memahami pasar Fresh Freeze. Kondisi pasar yang penuh dengan persaingan di mana kompetitor produk lokal bersaing dengan produk pemilik modal yang besar, sehingga harga lebih terjangkau dan menjangkau pasar yang luas. Next. Dan selanjutnya ada segmentasi pasar Fresh Freeze. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, secara demografis, Fresh Freeze mengkhususkan pada remaja sampai dewasa rentang usia 20-30 tahun, di mana dengan usia produktif dengan penghasilan yang belum begitu besar. Yang kedua, secara geografis merupakan produk yang dipasarkan secara lokal. Yang ketiga, secara psikografis dengan mempertimbangkan bahwa perempuan pada rentang umur 20-30 tahun. Yang keempat, menyukai makanan yang mudah penyajiannya untuk memberikan waktu yang efisien dan dalam aktivitasnya yang padat. Dan yang terakhir, behavioral, sangat sesuai dengan selera remaja sampai dewasa karena mudah penyajiannya dan sesuai dengan ibu-ibu muda yang memang sangat padat aktivitasnya, sehingga BE Frozen Food dapat menjadi pilihan yang tepat. Terakhir, next. Selanjutnya di sini ada bauran pemasaran 4P Fresh Freeze. Yang pertama, produk.
Fresh Freeze adalah merek makanan beku yang dibuat dengan bahan baku yang berkualitas dengan varian olahan daging ayam, daging sapi, udang, dan ikan. Dengan kemasan yang mudah dibawa dengan berbagai ukuran yang simpel, namun kami juga menyediakan ukuran besar sesuai dengan permintaan yang khusus. Yang kedua, Fresh Freeze adalah produk yang menetapkan harga lebih hemat dan lebih murah. Untuk paket yang bersahabat, yang sering disukai adalah paket hemat Rp22.000. Namun ada juga paket pertemanan yang harganya Rp1.000 per setengah porsi. Next, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Yang ketiga adalah Flash. Fresh dijual pada teman-teman kerja di kampus, saudara, sahabat, dan komunitas-komunitas yang lain. Ke depan ada kemungkinan merambah ke tempat atau lokasi yang mudah diakses dan mudah dijangkau oleh calon konsumen. Strategis dan ramai, seperti luar kampus dan dekat jalan yang banyak orang lalu lalang atau ramai pertokoan. Yang keempat yaitu promotion. Promosi dilakukan dengan iklan, masih menggunakan media promosi offline. Komunikasi ke orang lain, teman-teman, tetangga, teman kantor, kelompok-kelompok atau grup WA atau media sosial lainnya. Menggunakan personal selling. Promosi penjualan menggunakan kupon. Tim manajemen Fresh Freeze. Yang pertama itu ada pemilik. Pemilik memiliki kewajiban untuk memimpin dan bertanggung jawab atas jalannya usaha serta berwenang dalam membuat keputusan selaku pemilik usaha Fresh Freeze. Yang kedua adalah bagian pemasaran. Bagian pemasaran berkewajiban dalam menjalankan usaha-usaha pemasaran produk, terutama dalam hal promosi, baik itu melalui media cetak maupun media sosial. Ada bagian produksi. Bagian produksi berkewajiban dalam menyiapkan bahan yang dibutuhkan, serta mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proses produksi. Selanjutnya bagian keuangan. Bagian keuangan berkewajiban dalam mengatur segala jenis pengeluaran dan pemasukan uang, serta membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Lanjut. Analisis keuangan. Di sini ada komponen dan nominalnya. Untuk komponennya ada freezer, mesin pengemas, bahan baku, terus sewa tempat, gaji karyawan selama 3 bulan, dan pemasaran. Untuk totalnya yaitu 238 juta. Next. Untuk menghitung break even point atau BEP, yaitu yang seperti yang kita ketahui di situ ada harga jual per unitnya 50.000, biaya variabel per unit 30.000, dan biaya tetap total 238 juta. Caranya yaitu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel atau BEP. Yang di situ sudah tertera hasilnya 8.000. Lanjut. Dilanjutkan kepada teman saya yaitu Yoga. Oke, terima kasih kepada Fadil. Selanjutnya kepada Ani, Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu bisnis model kanvas dari Fresh Freezy. Yang pertama itu ada customer segment. Customer segment dari Fresh Freezy ini yang pertama itu keluarga yang membutuhkan makanan praktis. Yang kedua, individu yang sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, restoran atau catering kecil yang memerlukan produk beku. Yang keempat, ada konsumen yang mencari makanan beku, halal, dan sehat. Dan yang terakhir adalah masyarakat perkotaan dengan akses terbatas ke makanan segar. Yang kedua ada value proposition, di mana untuk
untuk value proposition dari Fresh Prigi ini, yang pertama itu makanan praktis dan cepat saji dengan kualitas baik. Yang kedua ada produk halal dan sehat. Yang ketiga varian produk yang beragam, ada nugget, bakso, sosis, dan lain-lain. Harga yang terjangkau dengan rasa yang kualitas tinggi. Dan yang terakhir ada ketersediaan produk dalam berbagai platform belanja, seperti online maupun offline. Untuk yang ketiga ada channel atau saluran. Untuk Fresh Prigi ini, melalui yang pertama itu ada marketplace online seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Yang kedua ada penjualan langsung melalui toko fisik ataupun toko offline. Yang ketiga, jaringan minimarket ataupun supermarket. Jadi kita bisa memasukkan produk dari Fresh Prigi ini kepada minimarket ataupun supermarket terdekat. Distributor dan reseller lokal. Jadi kita juga bisa membuka reseller ataupun distributor untuk bisa memasarkan Fresh Prigi ini secara luas. Yang terakhir ada website dan media sosial pemasaran. Yang keempat ada customer relationship atau hubungan dengan customer. Yang pertama itu ada layanan pelanggan yang responsif seperti melalui telepon, email, ataupun chat melalui WhatsApp, bisa WhatsApp bisnis ataupun WhatsApp yang biasa. Yang kedua ada program loyalitas atau diskon bagi pelanggan tetap. Jadi kita bisa memberikan diskon ataupun memberikan kupon kepada pelanggan yang memang sudah benar-benar loyal kepada produk kita. Yang ketiga ada umpan balik pelanggan digunakan untuk inovasi produk. Jadi sama dengan kayak kita memberikan memberikan penilaian gitu. Maksudnya kita menerima penilaian gitu dari pelanggan mengenai produk kita dan kita bisa melakukan inovasinya. Untuk yang terakhir ada interaksi di media sosial untuk membangun komunitas. Jadi kita bisa kayak misalnya membuat grup WhatsApp khusus dengan pelanggan, kayak misalnya kita udah punya data pelanggan, nah dengan kayak gitu kita bisa membuat komunitas, salah satunya mungkin di WhatsApp. Jadi kita bisa menawarkan kayak misalnya kita ada promo ataupun ada harga yang terbaru ataupun menu terbaru, kita bisa memasukkan kepada grup komunitas tersebut agar kita bisa menjalin hubungan dengan pelanggan. Yang kelima ada revenue stream ataupun pendapatan. Kita bisa mendapatkan pendapatan yang pertama itu dari penjualan produk langsung ke konsumen melalui toko online maupun toko offline. Yang kedua ada penjualan melalui reseller ataupun distributor. Yang ketiga ada kontrak pasokan dengan restoran ataupun catering. Jadi kita bisa bermitra atau bekerja sama atau menawarkan produk kita kepada restoran ataupun kepada usaha catering. Yang terakhir ada penawaran paket produk dengan berbagai ukuran. Jadi selain kita menjual dengan satuan jenis produk, kita juga bisa paket dengan kayak bermacam-macam varian produk seperti itu. Yang keenam ada key resort atau sumber daya dari Fresh Prigi ini. Yang pertama itu ada pabrik ataupun dapur dengan fasilitas pendingin. Karena kan kita produksi itu makanan yang beku gitu, jadi adanya fasilitas pendingin untuk bisa produk itu tidak basi ataupun lebih awet. Yang kedua ada tenaga kerja, yaitu terdiri dari tim produksi, distribusi, dan pemasaran. Yang ketiga ada mesin pengolahan dan penyimpanan makanan, yang mungkin bisa dibilang mesin yang salah satunya itu mesin pendingin. Yang keempat ada jaringan distribusi dan logistik yang andal. Yang terakhir ada modal untuk operasional dan pengembangan bisnis. Untuk selanjutnya ada key activities ataupun aktivitas kunci dari Fresh Prigi ini. Yang pertama itu ada produksi dan pengolahan makanan beku. Yang kedua ada riset dan pengembangan resep baru. Yang ketiga ada pengemasan dan penyimpanan dalam suhu rendah. Yang keempat ada distribusi ke pelanggan ataupun pengecer. Yang kelima ada pemasaran dan promosi online maupun offline. Untuk selanjutnya ada key partner atau mitra kunci, di mana kita juga yang pertama itu ada supplier bahan baku seperti sayuran ataupun daging dan bumbu. Yang kedua ada distributor ataupun pengecer untuk distribusi produk. Yang ketiga ada mitra logistik untuk pengiriman dan penyimpanan. Selanjutnya ada pihak yang menyediakan kemasan food grade. Yang terakhir ada platform e-commerce dan marketplace untuk penjualan online. Untuk yang terakhir ada cost struktur ataupun pengeluaran. Kita itu yang pertama itu ada biaya bahan baku dan pengolahan, ada biaya produksi mulai dari listrik, tenaga kerja, dan penyimpanan, ada biaya distribusi dan logistik, biaya pemasaran dan promosi, yang terakhir ada biaya pengemasan dan penyimpanan dingin. Next.
Untuk selanjutnya ada analisis SWOT dari Pressprigi. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Adalah komponen yang memberikan kelebihan pada usaha kita dibandingkan dengan komponen lain. Untuk Pressprigi ini kita memiliki kekuatan ataupun strength. Yang pertama itu produk yang tidak mudah basi. Kenapa tidak mudah basi? Karena kita ada mesin pendingin gitu, jadi bisa lebih awet. Yang kedua ada harga yang sangat terjangkau. Yang ketiga dapat menjadi gift atau buah tangan sebagai oleh-oleh. Jadi karena kita awet juga, jadi kayak misalnya kita mau memberikan kepada keluarga sebagai oleh-oleh, kita bisa jadi salah satu gitu buat memberikan buah tangan. Yang keempat merupakan makanan pilihan keluarga. Yang kelima mudah cara penyajiannya karena praktis gitu ya. Yang keenam bahan baku mudah didapat. Untuk yang kedua ada weakness atau kelemahan, adalah komponen yang menentukan apa saja kelemahan yang dimiliki dalam bisnis kita. Yang pertama itu ada produksi terbatas, karena kita pakai sistemnya open order, tidak restock. Jadi produksi itu terbatas tergantung pesanan dari pelanggan ataupun konsumen. Yang kedua belum menggunakan marketplace. Mungkin untuk marketplace ini belum yang secara aktif benar-benar gitu. Jadi karena emang itu salah satu kelemahan kita juga, belum bisa mengelola marketplace gitu. Yang ketiga, belum bisa memenuhi permintaan dalam jumlah besar ya, karena produksi kita masih terbatas dan akhirnya kita belum bisa menerima untuk permintaan dengan jumlah yang besar. Yang keempat, belum termanage dengan baik. Itu menjadi salah satu kelemahan kita karena belum termanage gitu. Untuk selanjutnya. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, adalah komponen yang menentukan peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan agar usaha dapat berkembang ke depannya. Yang pertama itu bahan baku relatif mudah didapat, jadi mudah untuk kita dapatkan, jadi akhirnya tidak menghambat untuk proses produksi. Yang kedua, memiliki beberapa komunitas yang tersebar di media sosial. Jadi dengan adanya kayak misalnya grup yang memiliki usaha yang sama ataupun produk yang sama, itu bisa menjalin sebagai kita komunikasi agar kayak bisa menjadi peluang untuk bisnis kita, misalkan promosikan produk kita ataupun kayak misalnya bermitra gitu, kayak misalnya yang di grup itu ada yang membutuhkan salah satu dari produk kita, kita bisa masuk gitu, bisa menawarkan dari produk kita juga. Itu juga salah satu peluang untuk mengembangkan bisnis kita. Yang ketiga, menggunakan label halal dan tanpa bahan MCG. Jadi kayak emang benar-benar bahan yang aman gitu, tanpa yang emang kita tidak mudah basi, tetapi yang bukan yang emang jangka panjang ini. Jadi kayak misal yang enggak terlalu lama. Akhirnya kan dari segi produksi juga kita enggak yang restock banyak dan terbatas sesuai dengan pesanan dari konsumen. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Adapun komponen ini berguna untuk mengetahui ancaman apa saja yang mungkin kita hadapi dalam menjalankan usaha. Yang pertama itu penjualan produk tinggi tapi ditakutkan tren sesaat. Jadi mungkin bisa aja sekali kita produksi ataupun sekali kita open order itu bisa langsung penjualan produk tinggi. Tetapi yang ditakutkan itu bagaimana kita takutnya tidak bisa bertahan ataupun misalnya cuman tren sesaat aja gitu. Itu menjadi ancaman kita. Jadi ancaman bagi kitanya bagaimana caranya kita tetap bisa melakukan penjualan tinggi tetapi tidak hanya tren sesaat seperti itu. Yang kedua, jumlah kompetitor yang terus bertambah, pastinya dengan makanan yang cepat saji, terus makanan yang mungkin bisa dibilang praktis dalam padatnya aktivitas, akhirnya itu menjadi banyak kompetitor yang mungkin menjadi salah satu ancaman bagi Freshfreezy ini. Yang ketiga, belum menggunakan marketplace. Ya mungkin belum menggunakan yang mungkin secara emang aktif gitu, tetapi untuk mencoba untuk melakukan mungkin sudah, tetapi belum yang benar-benar aktif yang emang 100% di marketplace gitu, fokus gitu. Jadi yang keempat, belum bisa melayani permintaan dengan jumlah banyak, yang mungkin tadi sudah dijelaskan juga, itu menjadi kelemahan kita juga yang belum bisa memproduksi ataupun bisa sesuai dengan permintaan yang sangat banyak gitu. Belum memiliki karyawan mungkin yang memang karyawan yang secara banyak gitu. Makanya untuk dari kita juga lihat dari segi produksi dan mungkin dari segi modal juga yang belum terlalu ini. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Andi yang telah menjelaskan materi yang terakhir. Untuk selanjutnya ke sesi tanya jawab. Untuk para penanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya batasi hanya 2 menit saja ya teman-teman.
karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya lanjutkan kepada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, mendirikan suatu usaha membutuhkan persiapan dan konsep yang matang. Usaha yang didirikan diharapkan tidak berdiri pada saat itu saja, tapi juga dapat berkembang menjadi lebih besar lagi. Fresh Freeze adalah produk makanan yang kami usulkan atas dasar kepedulian kami terhadap makanan sehat bagi masyarakat. Usaha ini diharapkan dapat membawa dampak yang baik bagi berbagai pihak. Keberhasilan suatu usaha tidak luput dari implementasi strategi yang telah kami susun. Untuk itu, kami membutuhkan kesiapan dan ketepatan dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami butuhkan demi mencapainya tujuan dari usaha kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.